Pemirsa, jelang mudik Lebaran 2023, Terminal Amplas Medan Sumatera Utara siap penampung pergerakan penumpang meski penjualan tiket bus dengan tujuan Pulau Jawa mengalami penurunan. Sementara aktivitas penumpang di Terminal Purabaya, Surabaya masih terpantau normal meski ada sejumlah penumpang yang memilih mudik lebih awal. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis MJN Dana Pangiribuan langsung dari Medan Sumatera Utara dan Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Dana terlebih dahulu. Dana, selamat pagi. Seperti apa kesiapan Terminal Amplas dalam menghadapi masa mudik 2023 ini? Ya, selamat pagi Dana. Bagaimana persiapan di Terminal Amplas saat ini? Baik, kita coba akan beralih ke Anwar Fuadi di Surabaya. Selamat pagi Adi, seperti apa kondisi di Terminal Purabaya dan bagaimana antisipasi lonjakan penumpang jelang Lebaran di sana? Ya, pada pekan ketiga pada pekan ketiga Ramadan kali ini, Gemma, memang untuk kondisi jumlah penumpang atau aktivitas di Terminal Purabaya Bungurasih yang berada di Sidoarjo ini masih terpantau normal dan juga cenderung landai, Gemma. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak pengelola terminal bahwa beberapa hari terakhir jumlah penumpang harian untuk kedatangan ini di kisaran 7 sampai 8.000 penumpang. Sedangkan untuk keberangkatan ini masih di kisaran 11.000 penumpang, baik untuk pengguna AKDP atau angkutan kota dalam provinsi ataupun AKAP atau angkutan kota antar provinsi. Dan kalau kita lihat di akhir pekan ini karena long weekend begitu ya, jumlahnya memang jauh, maksud kami lebih tinggi begitu dibandingkan hari-hari biasa di kisaran 12.000 penumpang. Namun kalau kita melihat ke belakang begitu ya, pada akhir pekan di minggu lalu angkanya lebih tinggi. Artinya memang pada akhir pekan ini terlihat banyak masyarakat yang tampaknya menahan diri dan juga menunggu untuk melakukan perjalanan mudik nanti pada saat cuti bersama. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari pihak terminal, memang dari pencatatan harian mereka belum terlihat adanya pemudik yang melakukan aktivitas pulang kampung atau mudik lebih awal. Karena memang kebiasaannya di Terminal Purabaya ini aktivitas mudik baru dilakukan pada saat cuti bersama begitu ya, atau mepet pada saat akan Lebaran. Dan pihak terminal sendiri ini memprediksi bahwa puncak arus mudik dari Terminal Purabaya ini akan terjadi pada H-3 Lebaran nanti. Dan untuk peningkatan sendiri biasanya sudah mulai terjadi pada H-7 Lebaran. Untuk informasi yang disampaikan juga oleh pihak terminal begitu ya, untuk menyambut mudik kali ini sudah disiapkan juga sejumlah langkah untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak terminal diantaranya yang pertama adalah memastikan kondisi kendaraan yang nantinya akan digunakan pada saat mudik ini dalam kondisi layak jalan atau kondisinya baik begitu sehingga dilakukan pengecekan secara berkala. Lalu kemudian pihak terminal juga berkoordinasi dengan perusahaan otobus yang nantinya akan melayani perjalanan mudik begitu ya, untuk kemudian menyiagakan armada mereka atau armada cadangan jika nanti terjadi lonjakan penumpang pada saat arus mudik Lebaran. Karena kalau kita lihat begitu ya, berdasarkan prediksi Kemenhub pada tahun ini juga akan terjadi peningkatan jumlah penumpang yang melakukan perjalanan mudik begitu, dan salah satu daerah yang tertinggi adalah Jawa Timur. Lalu kemudian untuk puncak arus mudik pada H-3 Lebaran yang diprediksi pada H-3 Lebaran di Terminal Purabaya Bungurasih di Sidoarjo, ini memang jumlah kendaraan yang nantinya disiapkan terus berkoordinasi dengan perusahaan otobus nanti diharapkan bisa mencapai 800 sampai 1.000 kendaraan. Karena kalau kita lihat di tahun lalu jumlah kendaraan yang disiagakan jumlahnya ada di angka 1.200 kendaraan. Dan kalau kita lihat puncak arus mudik di tahun 2022 lalu jumlah penumpang ini mencapai 30.000 penumpang. Kalau tahun ini mengalami kenaikan, kalau menurut prediksi dari pihak terminal kenaikannya 5-10%, artinya memang ini harus dipersiapkan begitu ya pada saat puncak arus mudik terjadi agar tidak terjadi penumpukan penumpang karena berbagai alasan, salah satunya ketidaktersediaan armada. Ini yang terus disiapkan oleh pihak pengelola Terminal Purabaya Bungurasih. Selain menyiapkan armada dan berkoordinasi dengan pihak otobus,
bus ini sejumlah fasilitas ini terus diperbaiki dan juga dilengkapi oleh pihak terminal begitu ya, perbaikan dan juga melengkapi jumlah misalnya katakanlah untuk kursi ini terus dilakukan nanti menyesuaikan begitu ya dengan kondisi di lapangan. Apabila nanti ada peningkatan yang signifikan, pihaknya nanti pengelola akan berkoordinasi dengan Kemenhub untuk fasilitas yang tersedia di sana sehingga bisa menampung jumlah penumpang yang lebih banyak. Lalu kemudian Gemma, kalau kita melihat persiapan-persiapan lain ini petugas juga terus disiagakan termasuk penambahan nantinya jika terjadi peningkatan jumlah penumpang. Baik itu petugas internal pengamanan, lalu kemudian petugas Kementerian Perhubungan yang melakukan pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk juga nanti akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk TNI Polri nantinya yang biasanya pada H-7 Lebaran ini sudah mulai membuat posko pelayanan di Terminal Purabaya Bungurasih untuk melayani para penumpang yang nantinya akan melakukan perjalanan mudik Lebaran. Itu berbagai persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pihak Terminal Purabaya untuk mengantisipasi puncak kepadatan pada saat arus mudik Lebaran tahun 2023 ini. Lalu kemudian untuk penumpang sendiri ini diminta untuk tetap waspada karena kalau kita melihat di Terminal Purabaya Bungurasih meskipun banyak petugas yang bersiaga termasuk petugas pengamanan, ini tampaknya calo ini masih menjadi hal yang dikeluhkan oleh para penumpang yang biasanya menggunakan jasa angkutan baik AKAP maupun AKDP di Terminal Purabaya Bungurasih. Kita lihat di media sosial ya masih banyak yang mengeluhkan calo yang kemudian membuat penumpang tidak nyaman saat berada di terminal. Nah, jika menemui adanya masalah tersebut diharapkan penumpang bisa aktif melapor baik itu kepada petugas pengamanan yang berjaga di terminal ataupun juga kepada helpdesk yang sudah disiapkan, termasuk juga nantinya akan ada posko yang mulai disiapkan pada H-7 Lebaran nanti untuk keamanan. Apalagi nanti apabila banyak kemudian pemudik yang melakukan perjalanan di malam hari. Karena kalau kita melihat kebiasaannya untuk pemudik ini sendiri biasanya melakukan perjalanan pada siang, sore hingga malam hari. Karena pada waktu-waktu tersebut ini banyak bus yang melayani rute-rute baik itu rute antar provinsi ataupun juga di dalam provinsi. Untuk rute-rute favorit ini ya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Di luar kota atau AKAP ini rute favoritnya masih Yogyakarta, lalu kemudian Solo dan juga Semarang. Sementara untuk rute jarak dekat atau dalam provinsi yang masih menjadi favorit diantaranya adalah Blitar, lalu kemudian Trenggalek hingga Ponorogo. Termasuk kalau untuk ke wilayah timur, rute-rute yang menjadi favorit diantaranya adalah Jember dan Banyuwangi. Dan ini tentunya melihat begitu ya perkembangan jumlah penumpang untuk menentukan langkah-langkah apa yang kemudian akan dilakukan oleh pihak Terminal Purabaya Bungurasih terkait dengan antisipasi yang dilakukan. Namun kalau kita melihat hari-hari ini selain tadi ya saya sudah sampaikan data-datanya masih terlihat landai, namun ada 1-2 penumpang memang yang memilih untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal begitu ya. Kita lihat mereka membawa barang bawaan yang cukup banyak. Saat kami tanyakan memang mereka memilih untuk mudik lebih awal karena memang untuk menghindari puncak kepadatan dan juga mereka sudah mendapatkan cuti sehingga bisa mudik lebih awal. Gemma. Oke, baik. Terima kasih Anwar Fuadi atas informasinya. Kita akan ke Medan, Sumatera